halaman 165 bahwa ada orang-orang yang menolak hadis dengan mempertentangkan dengan ayat-ayat Al-Quran, seperti masalah badal haji, kemudian termasuk juga dalam menentukan halal dan haram, bahwa mereka menolak pengharaman yang dijelaskan di dalam Al-Hadis selain apa yang ditetapkan dalam Al-Quran yang 4 itu. Makanan, tentang makanan. Tentang makanan. Dengan pemahaman secara zahir, yaitu innama harrama alaikum, bahwa innama itu ada qasar, ada tuhasrin. Kemudian yang ingin Anda tanyakan, memang ada di dalam terminologi ilmu hadis satu kaidah yang menyatakan bahwa hadis ini sahih dalam sanad tetapi dhaif dalam matan karena bertentangan dengan Al-Quran. Jadi apakah kaidah itu ada? Sahih fis sanad wa dha'fun fil matan. Dan ini sangat populer sekali di kalangan orang-orang yang mengaku tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, kalau membaca hadis-hadis setelah dijelaskan tentang sanad dan mukharijul hadis, suka ada di situ kalimat fihi nazarun. Apakah yang dimaksud dengan fihi nazarun itu? Dan ungkapan para ulama ahli hadis tentang fihi nazarun itu sama gitu nilainya, umpamanya antara Imam At-Tirmizi dengan Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Karena ini bagi kami sebagai awam ini sering mendapatkan kesulitan, dan bagaimana cara untuk melacaknya. Terima kasih, Ustaz. Ya, yang pertama, istilah sahih sanad dhaif matan. Saya dengar ini sejak saya kecil. Mereka yang berpendapat seperti ini itu pada hakikatnya tidak mengenal, tidak paham keterangan para ulama. Kalau yang mereka maksudkan sahih sanad dhaif matan adalah bertentangan antara hadis dengan Al-Quran, ini batil, bahkan sesat dan menyesatkan, yang menunjukkan bahwa mereka tidak paham. Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepadamu Al-Quran litubayyana lin-nas, supaya engkau jelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang Allah turunkan kepada mereka. Berarti Rasulullah SAW berfungsi sebagai mubayyin, yang memberikan penjelasan. Mungkinkah yang memberikan penjelasan menentang apa yang dijelaskan? Tidak mungkin, mustahil. Mereka salah paham apa yang diterangkan di kitab-kitab mustalahul hadis. Yang dimaksud oleh para ulama seperti ini, Pak Ustaz. Apabila terjadi satu hadis sahih dengan hadis sahih yang lain, terdapat pertentangan, maka para ulama menempuh pertama dijamak, ditaufikkan, jamak.
apabila tidak memungkinkan untuk dijamak, maka dilihat tarikhnya, mana yang nasikh, mana yang mansukh. Yang nasikh dipakai, yang mansukh ditinggalkan. Kalau tidak memungkinkan juga, maka jalan yang ketiga adalah tarjih. Tarjih. Dua-duanya sahih. Bukhari, sahih lah hadisnya. Bagaimana cara mentarjih kalau kedua-duanya sahih? Misalnya ini riwayat Bukhari, riwayat Muslim, dua-duanya sahih. Para ulama mentarjih, dilihat salah satunya ada yang menguatkan atau tidak. Kalau yang satu sahih, yang satu hasan, maka diambil yang sahih, yang hasan ditinggalkan. Paham? Kalau tarjih terlaku. Kalau kedua-duanya sahih, satu sahih, yang kedua sahih, yang satu riwayat Bukhari sahih, yang satu riwayat Imam Muslim sahih, terjadi pertentangan yang tidak mungkin dijamak misalnya, dan tidak bisa dicari nasikh wal mansukhnya, maka ditarjih. Cara mentarjihnya gimana? Para ulama menempuh cara, adakah syawahid yang membantu salah satu dari dua hadis ini. Misalnya satu riwayat Bukhari sahih, dua riwayat Imam Muslim sahih. Mentarjihnya dilihat ada syawahid atau tidak. Syawahidnya, kalau misalnya riwayat Imam Muslim ada jalan lain yang menguatkannya, maka yang dipakai yang di Muslim, yang di Bukhari ditinggalkan karena tidak ada penguatnya. Satu orang dengan dua orang sama apa tidak? Tidak sama. Tiga orang dengan satu sama apa tidak? Tidak sama. Kalau kita mengatakan 3-1 sama 1-3 sama, maka kita sama dengan Nasara. Riwayat Imam Muslim dikuatkan oleh riwayat Abu Daud, dikuatkan oleh riwayat Imam Ahmad, dikuatkan oleh, walaupun di riwayat Bukhari, katalah. Barangkali yang menarik contohnya dan dijadikan pembicaraan oleh para ulama dalam memberikan contoh hadis tentang Rasulullah SAW menikah dengan Maimunah. Itu di Bukhari dikatakan dalam keadaan ihram. Adapun dalam riwayat Imam Muslim dalam keadaan halal. Terjadi pertentangan dan tidak mungkin dijamak menurut sebagian ulama, kecuali dengan bersusah payah. Bagaimana bisa dijamak? Karena terjadi pertentangan yang keras. Tentu ada kekeliruan di sini, namanya manusia. Yang satu di Bukhari, yang satu di Muslim, maka dicari penguatnya. Ternyata riwayat Muslim dikuatkan oleh riwayat Imam Abu Daud dan riwayat-riwayat yang lain dari beberapa jalan. Maka yang dipakai riwayat Imam Muslim dari jalan Utsman bin Affan, dari Maimunah sendiri, dan lain-lain sahabat. Dan riwayat yang di Bukhari yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ditinggalkan, paling tidak ditawakufkan oleh ulama. Ini yang dimaksud oleh para ulama. Zahirnya sah, tapi dhaif, tanakut matannya dengan satu matan yang lain. Bukan dihadapkan dengan Al-Quranul Karim. Saya pernah tanya kepada Syekh Al-Allamah Ali Hasan. Langsung saya tanya, bagaimana dengan kaidah yang sering diucapkan orang, sahih sanad, dhaif matan, ada wujudnya Syekh? Nggak ada wujudnya. Mana wujudnya? Oleh karena itu minta wujud di mana? Yang dimaksud oleh ulama, apabila terjadi pertentangan di antara dua riwayat tadi, dijama' atau dicari nasikh mansukh atau ditarjih, paling tidak ditawakufkan. Itu yang dimaksud.
Pertanyaan kedua tadi apa? Hah? Oh, fihi nazar. Kalimat ini tidak pernah diucapkan oleh para ulama kecuali oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari sangat terkenal di kalangan para ulama mu'tadilin, para imam dalam menjarah dan mensiqahkan rawi itu terbagi 3 golongan. Mutasyaddidin, yang keras seperti Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Yahya bin Ma'in, Abu Hatim dan ashabnya dan lain-lain. Kalau orang-orang yang keras ini dalam menjarah rawi, mensiqahkan seorang rawi, pegang itu, pegang kuat-kuat. Kalau Yahya bin Ma'in mengatakan siqatun dan dia mutasyaddidin, atau Abu Hatim jarang sekali mengatakan siqatun. Kalau dia katakan siqatun, pegang, karena masuk ke dalam mutasyaddidin. Ada yang mu'tadilin seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dan lain-lain. Dan Al-Imam Al-Bukhari terkenal kalimatnya sangat-sangat halus sekali, sehingga kalau dia mengatakan, dia lihat jarah Imam Bukhari di kitab Tarikh Kabir dan di kitab yang dinukil oleh para ulama, dia katakan fihi nazar, yang artinya kalau kita terjemahkan padanya, yakni pada rawi ini perlu penelitian kembali. Secara letterlock fihi nazar, tetapi maknanya dalam. Rawi ini bisa dhaif, sangat lemah, karena dia punya kata-kata yang sangat halus sekali, Imam Al-Bukhari. Nah, istilah-istilah itu ada yang bersifat umum dipakai oleh seluruh para ulama, seperti thiqatun, dhaifun, saduqun. Ada yang para ulama masing-masing imam mempunyai istilah-istilah tersendiri. Maka istilah yang Ustaz tanyakan fihi nazar itu istilah yang biasa dipakai oleh Imam Al-Bukhari. Maka kita harus mengetahui apabila Imam Bukhari mengatakan fihi nazar, apa maknanya? Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.